Baik, terima kasih majelis. Terima kasih untuk kesempatan kami, tim penasihat hukum Yosef Hidayah bin Endi almarhum, menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum nomor PDM strip 12 garis miring SBG garis miring 02 garis miring 2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagaimana terregister dalam perkara di Kepaniteraan Negeri Subang nomor 64 garing PIT B garing 2024 garing PNSNI. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Hakim yang mulia yang kami hormati, yang terhormat Saudara Jaksa Penuntut Umum serta sidang yang kami muliakan. Dengan hormat, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat-Nya kita diberikan kesehatan sampai dengan saat ini, dan majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, keadilan dan kejaksanaan sehingga persidangan ini berjalan dengan imparsial, fair dan objektif serta lancar tanpa adanya hambatan. Pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada panitera pengganti yang telah mencatat seluruh rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kepada saudara jaksa penuntut umum yang dengan penuh dedikasi menjalankan tugas dan kewajiban terlepas dengan adanya perbedaan pendapat dalam persidangan ini. Akan tetapi semuanya adalah untuk menentukan sebuah kebenaran material. Setelah kami mempelajari dengan sesama surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Subang tanggal 4 Juli 2024 yang lalu, maka perkenalkanlah kami Rohman Hidayat SHMH, Fajar Sidik SHMH, Edi Sapran SH, Rika Nurhayati SHMH, Erwin Meman Malak Halawa SHMH, Yayu Maulani SH, Asep Rohman SH, Indawat SH, Suhendra SH dan Jejang Supriyatna SH, semuanya advokat dan penasihat hukum pada kantor hukum Rohman Hidayat & Partner yang berkedudukan di Grand Prangkat Hotel di Bandung. Selaku kuasa hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 015 RHP SK garis miring 01 strip 3 2024 tanggal 25 Maret 2024. Bahwa sebelum kami menyampaikan substansi dari nota pembelaan ini, kami penasihat hukum terlebih dahulu hendak menyampaikan sebuah refleksi mengenai teori dogmatik hukum yang kiranya telah kita pahami bersama pada saat menempuh kuliah dahulu. Hukum merupakan peranata sosial yang hidup di masyarakat guna mengontrol kehidupan di tengah-tengah masyarakat atau sosial kontrol. Hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian itu merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat batiniah. Masalah pokok dalam hukum selain pembentukan hukum juga terdapat masalah penegakan hukum. Suatu perbuatan yang berimplikasi hukum tentunya perlu dilihat dalam segala aspek proses penegakan hukum, sebagai contohnya perbuatan kejahatan. Mengutip pendapat Profesor Dr. L.S. Susanto SH sebagai antitesis dari pendapat Mendelssohn dalam bukunya Kriminologi mengatakan bahwa perbuatan kejahatan selalu merupakan hubungan dengan orang lain, terutama korban. Hal ini disebut sebagai kriminologi hubungan-hubungan. Dalam etiologi kriminal, maka bukan saja ciri-ciri pelaku yang dipelajari, akan tetapi juga ciri-ciri korban. Kemudian yang menjadi dasar kami sebagai penasihat hukum mengajukan nota pembelaan atau pledoi ini didasarkan kepada ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Pertama-tama kami mengemukakan bahwa sebelumnya terdakwa atas nama Yosef Hidayah bin Endi almarhum telah didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam ketentuan pasal 340 KUH Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana subsidiar pasal 338 KUH Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana yang tuntutannya telah dibacakan dalam sidang yang mulia ini pada tanggal 4 Juli yang lalu. Mohon izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami.
Tanggapan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, bahwa kami selaku penasihat hukum atas nama diri terdakwa bermaksud untuk menanggapi surat tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dan kami berkeyakinan bahwa majelis hakim yang mengadili perkara Akbo ini tentu telah mengetahui dan memahami secara pasti mengenai alat bukti yang diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sah. Menurut Profesor Edi G.S. Hiaris dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian terbitan Erlangga tahun 2002 menjelaskan bahwa hukum pembuktian sebagai ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, serta kekuatan pembuktian dan bahan pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan, serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses mencari kebenaran atas suatu peristiwa, yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran material. Kenatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan. Dalam tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan cara penyidik mencari barang bukti maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana, serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan yang leluasa sendiri dalam penilaian alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut, Profesor Edi G.S. Hiaris dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian menjelaskan pula bahwa hal-hal yang fundamental terkait dengan pembuktian yaitu sebagai berikut. 1. Bukti harus relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses. Artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan pada suatu kebenaran suatu peristiwa. 2. Bukti harus dapat diterima atau admissible. Biasanya bukti yang diterima dengan sendirinya relevan, akan tetapi sebaiknya suatu bukti yang tidak relevan sudah pasti tidak dapat diterima. 3. Bukti tidak boleh diperoleh dengan cara melawan hukum. 4. Dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim, artinya mempunyai kekuatan pembuktian. Di sini hakim akan menilai setiap bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, kemudian menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, terkait 4 konsep pembuktian di atas, yaitu relevan, admissible, exclusionary rules, dan weight of the evidence, McEnhoff menyatakan ada 2 tipe bukti yang tidak dapat memperkuat suatu kasus, yaitu 1. Jika terjadi pertentangan bukti antara satu dengan yang lain, yang mana bukti-bukti tersebut berasal dari sumber yang berbeda dan tidak dapat dirujuk. 2. Bukti yang tidak dapat digunakan karena diperoleh secara ilegal. Dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Mengenai keterangan saksi seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat 1 KUHP, menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Bahwa saksi yang dimaksud dengan testimoni de audito merupakan keterangan atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Bahwa berdasarkan pasal 185 ayat 1 KUHP, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam pasal 1 angka 26, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana, yakni ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan dialami sendiri. Selanjutnya mengenai keterangan saksi di muka persidangan diatur dalam pasal 185 ayat 5 KUHP menyebutkan baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim terus memperhatikan sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHP menyebutkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan a. persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. C. Keterangan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu. D. Cara hidup dan kesusilaan serta
serta saksi segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Bahwa pasal 188 ayat 1 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Ayat 2 menyebutkan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan A, keterangan saksi, B, surat, D, keterangan terdakwa. Bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, azas presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan menjelaskan dalam penjelasan umum angka 3 huruf C KUHP menyebutkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka persidangan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tiga nomor fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi apakah terdakwa betul-betul telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum, maka perlu dicermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Satu, keterangan saksi. Mohon izin yang mulia tidak akan kami bacakan. Yang pertama, saksi Suparman alias Ujang. Terhadap keterangan ini terdakwa menolak sebagian keterangan saksi saat meyakini laki-laki tersebut adalah saksi Abi Aulia karena terdakwa ragu dengan penglihatan saksi. Saksi pagi hari itu tidak menggunakan kacamata, sedangkan untuk melihat dengan jelas saksi harus menggunakan kacamata. Dua, saksi Dede alias Pak RT. Catatan bahwa menurut terdakwa, saksi menerangkan mengada-ngada memberikan keterangan kepada saudara Irlan, polisi, yang menerangkan saksi melihat terdakwa sedang menyirami darah yang ada di TKP. Saksi dalam persidangan mencabut keterangan tersebut. Ketiga, saksi Dadar Rusyawan. Catatan tidak ada. Saksi Aib Rubianto. Catatan tidak ada. Saksi Deden Jenudin. Catatan terdakwa membenarkan keterangan saksi di persidangan. Saksi Angger Pratama Widodo. Catatan terdakwa menolak sebagian keterangan saksi karena menurut terdakwa tidak logis karena saksi hanya mengecek CCTV pukul 05.30 pada tanggal 18 Agustus 2021 dan begitu yakin itu terdakwa, sedangkan CCTV tersebut dengan night mode hanya berwarna hitam putih dan jarak yang cukup jauh dan juga offline tidak tersambung dengan internet. CCTV tidak dapat diperlihatkan di persidangan. Saksi Cici Mintarsi. Catatan terdakwa menolak sebagian keterangan saksi karena menurut terdakwa tidak logis karena saksi hanya mengecek CCTV pada pukul 05.30 tanggal 18 Agustus 2021 dan begitu yakin itu terdakwa, sedangkan CCTV dengan night mode hanya berwarna hitam putih dan jarak yang cukup jauh dan juga offline tidak tersambung dengan internet. CCTV tidak dapat diperlihatkan di persidangan. Saksi Nopianti. Catatan keterangan saksi ditolak dan diragukan karena membawa motor dengan kecepatan 60 km per jam sebagaimana saksi dapat begitu yakin melihat selewat, tetapi begitu yakin yang dilihatnya adalah terdakwa. Saksi Ilham Abdul Rosid. Keterangan saksi ditolak karena meragukan dan saksi lebih banyak mengetahui kejadian dari media sosial. Saksi Wegis alias Bintang. Catatan keterangan saksi ditolak karena meragukan dan saksi lebih banyak mengetahui kejadian dari media sosial dan foto dari penyidik. Saksi Eis Ida Atin. Saksi Eis Ida bin Atin. Catatan keterangan saksi ditolak karena meragukan dan saksi lebih banyak mengetahui kejadian dari media sosial setelah kejadian dan foto dari penyidik. Saksi Oki Oktaviana. Catatan keterangan saksi ditolak karena meragukan. Saksi Upi Nelwita.
Catatan keterangan saksi ditolak karena meragukan dan saksi lebih banyak mengetahui kejadian dari media sosial dan foto dari penyidik. Saksi Yugi Firmansyah, catatan keterangan saksi memiliki kesesuaian dengan keterangan terdakwa. Saksi melewat TKP sebelum terdakwa dan melihat TKP sepi. Saksi Sugiharto alias Dedi, catatan tidak ada. Saksi Diki Ramdhani, catatan tidak ada. Saksi Roman Sahibudin, catatan terdakwa membenarkan keterangan saksi. Saksi Mulyana SH, catatan terdakwa membenarkan keterangan saksi. Saksi Taufik Aris Munandar, catatan tidak ada. Saksi Adi Aulia, catatan terdakwa membenarkan keterangan saksi. Saksi Arini Reksa Pratama, catatan terdakwa membenarkan keterangan saksi. Saksi Mimin Mintarsi, catatan terdakwa membenarkan keterangan saksi. Saksi Jajang Wahyudin, catatan terdakwa menolak seluruh keterangan saksi. Saksi Ida Mursidawati, terdakwa menolak keterangan saksi. Saksi Lilis Sulastri, catatan terdakwa menolak keterangan saksi. Saksi Yangki Jubaida, catatan terdakwa menolak keterangan saksi sebagian. Saksi Yoris Raja Amrullah, catatan terdakwa menolak keterangan saksi kecuali yang diakui terdakwa dalam persidangan. Saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, catatan terdakwa menolak keterangan saksi kecuali yang saksi yang diakui terdakwa dalam persidangan. Saksi Edi Soekarno, catatan terdakwa menolak keterangan saksi. Saksi Dede Hidayat, catatan tidak ada. Saksi Muhammad Saiful Watoni, catatan tidak ada. Saksi Asep Nugraha, catatan tidak ada. Saksi Dedi FN, catatan terdakwa membenarkan keterangan saksi. Saksi Rosidin alias Didin, catatan tidak ada. Saksi Kosasi, catatan tidak ada. Saksi Arif Lukmanul Nur Hakim Miftahul Hayat, catatan terdakwa membenarkan keterangan saksi. Saksi Dadang bin Tukin, catatan tidak ada. Saksi Wahyu Kurnia, catatan tidak ada. Saksi Dedi Nugraha alias Dodo, catatan terdakwa menolak keterangan saksi kecuali diakui terdakwa di persidangan. Saksi Sumat alias Uci, catatan terdakwa menolak keterangan saksi kecuali yang diakui oleh terdakwa di persidangan. Saksi Aceh Solihin, catatan tidak ada. Saksi Pariono, catatan terdakwa menerangkan keterangan saksi. Saksi Roni Rohman, catatan tidak ada. Saksi Karsa, catatan tidak ada. Saksi NGS Irlansa, jangan lupa di like catatan ya, video terdakwa menolak sebagian keterangan saksi. Saksi Yopi Yaman Sentosa, catatan tidak ada. Saksi Ari Pratama Septianto, catatan tidak ada. Saksi Dr. Fahmi Arif Hakim SPFM, catatan tidak ada. Saksi ahli Dr. Sumi Hasri Purwanti, catatan tidak ada. Ahli Setia Betaria Aritonang, catatan tidak ada. Ahli Irawan Aprianto, catatan tidak ada. Ahli Elga Octavia, catatan tidak ada. Ahli Profesor Dr. Nandang Sambas, catatan tidak ada. 2 saksi-saksi ada cat. 1 saksi Risna Indriani Pilanti, catatan terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi. Saksi Desi Septianti, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi. Saksi Asep Muhammad Ramdan, catatan tidak ada. Saksi Ahmad Fadil, catatan tidak ada.
Saksi Ratningsi, catatan terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi. Saksi N. Saripah, catatan terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi. Saksi Yaya Rohayati, catatan terdakwa membenarkan keterangan saksi. Saksi Caryati, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi. Saksi Supratman alias Ujang, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi. Ahli R. Ismadi Santoso Bekti SHMH, catatan tidak ada. Saksi Reza Indragiri Amril, catatan tidak ada. Keterangan terdakwa Yosef Hidayah bin Endi, mohon izin tidak dibacakan juga yang mulia. Empat Romawi bantahan terhadap keterangan saksi-saksi. Dilanjut yang mulia. Ya udah. Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Kemudian pasal 1 angka 27 KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menurut Profesor E.T.O.S. Harris dalam bukunya Teori dan Hukum Pembuktian menjelaskan bahwa konstruksi pasal 1 angka 26 junto pasal 1 angka 27 junto pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara yang ia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan alami sendiri. Sementara pasal 1 angka 27 KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri. Jika diterjemahkan secara kontrario, keterangan yang tidak dilihat, didengar atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi. Menurut Ian Dennis, paling tidak ada 5 hal terkait sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut. A. Kualitas pribadi saksi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kualitas saksi dalam hubungannya dengan terdakwa atau salah satu pihak yang berperkara. Pada intinya, terdapat larangan seseorang menjadi saksi dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi karena berbagai bentuk hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan. Selain itu, terdapat pula profesi-profesi tertentu yang dapat meminta untuk dibebaskan sebagai saksi di pengadilan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia jabatan. B. Terkait dengan hal yang diterangkan saksi, mengenai hal ini yang diterangkan saksi ada 2 hal yang diperhatikan, yakni substansi keterangan tersebut dan sumber pengetahuan saksi. Perihal substansi keterangan saksi, pada intinya isi keterangan saksi adalah fakta yang berhubungan atau relevan dengan pembuktian suatu peristiwa hukum yang sedang disidangkan dalam konteks perkara pidana, tentunya yang dipersaksikan berkenaan dengan terjadinya tindak pidana yang didakwakan, baik unsur-unsur tindak pidana maupun locus dan tempus delicti, serta kesalahan terdakwa yang meliputi keadaan batin terdakwa sebelum berbuat, berkehendak, perbuatan dan pengetahuan terdakwa. Keterangan saksi hanyalah mengenai fakta. Oleh karena itu, keterangan yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau yang disebut dengan ratio concludens bukanlah keterangan saksi. Selanjutnya, terkait dengan sumber pengetahuan saksi di depan persidangan pengadilan, saksi harus mengemukakan sumber pengetahuan mengenai keterangan yang diberikan atau yang disebut dengan ratio concludens. C. Mengenai penyebab saksi dapat mengetahui
fleksibel atau yang rasional dan dapat diterima akal sehat. Seorang saksi melihat, mendengar, atau mengalami tentang peristiwa yang diterangkan saksi. D. Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Hal ini dimaksud untuk mencari kebenaran hakiki dalam suatu peristiwa hukum. E. Mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain. Hal ini berkaitan dengan urus testis nulus testis yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Secara prinsip asas ini mengisyaratkan bahwa untuk menentukan suatu kebenaran hukum membutuhkan lebih dari satu orang saksi. Kalaupun hanya terdapat satu saksi, kesaksian tersebut harus ada persesuaian dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, nilai pembuktian keterangan saksi tidak terletak pada banyaknya tetapi pada kualitasnya. Secara harfiah, Profesor Edi Oresiaris dalam buktinya Teori dan Hukum Pembuktian menjelaskan bahwa urus testis nulus testis berarti seseorang saksi bukanlah saksi. Tegasnya, untuk membuktikan suatu peristiwa hukum baik dalam konteks pidana maupun perdata dibutuhkan minimal 2 orang saksi. Keharusan pembuktian dengan minimal 2 orang saksi didasarkan antara lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya sebagai berikut, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi, orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada 2 orang saksi, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seseorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan atau memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Selain itu, dalam Injil Alkitab, dalam kitab Ulangan 19 Romawi 15, perihal saksi berbunyi sebagai berikut. Suatu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun ataupun dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Dalam konteks parameter pembuktian asas urus testis nulus testis berkaitan dengan bewis minimum atau bukti minimum yang dibutuhkan untuk memproses suatu perkara. Dalam perkara aklo, sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum, terdapat kekeliruan menafsirkan kualitas saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dengan keterangannya bahwa dalam persidangan terlihat sekali saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu tidak memberikan keterangan sebenarnya, bahkan mengarang. Yang disampaikan dalam persidangan tidak didukung oleh keterangan saksi lain atau berkesesuaian dengan saksi yang lain, bahkan dengan alat bukti yang lain. Beberapa kejanggalan keterangan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu sehingga keterangannya berdiri sendiri adalah sebagai berikut. 1. Bahwa hanya dirinya sendiri yang menurut pengakuannya melihat peristiwa pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu. 2. Bahwa keterangan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bertentangan dengan seluruh keterangan saksi-saksi Adeca dan seluruhnya dibantah oleh terdakwa Yosef Hidayat bin Endi dan saksi Mimin Lintasi, saksi Abi Aulia dan saksi Ari Resa Pratama. 3. Bahwa keterangan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu tidak berkesesuaian dengan petunjuk-petunjuk yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Bahkan karena keterangannya sulit dipastikan kesesuaiannya dengan bukti visu korban Tuti Suhartini dan korban Amelia Mustika Ratu, sehingga jelas sekali keterangan saksi tersebut tidak relevan. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan kami. Mohon izin majelis untuk bagian-bagian tertentunya kami persingkat saja. Poin kelimanya bagian bukti, ada beberapa bukti di sub et repertum nomor LP per 77/8/2021 poi tanggal 18 Agustus 2021. B di sub et repertum nomor RP 78/8/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dan selanjutnya. Kemudian bahan terhadap bukti surat bahwa berdasarkan pasal 187 KUHP huruf A dan huruf B menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. B. Surat dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana menjadi tanggung jawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuai dengan keadaan. Bahwa dalam perkara terkait dengan dipegang jaksa penuntut umum tidak ada berita acara terkait surat tersebut atau sebuah bahkan tidak ada kesesuaian dengan yang lain tentang surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, untuk itu dikesampingkan dan dipertanyakan. 7. Bukti petunjuk meliputi saksi Dede Hidayat, saksi Karsa SIP, saksi Roni Rahman, saksi Aceh Solihin, saksi MGS Irlansa, saksi Yopi Yaman Santosa, saksi Asep Nugraha, saksi Muhammad Saiful Watoni, saksi Yoris Raja Amarullah bin Yusuf Hidayat. Kemudian petunjuk yang menerangkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dia terdakwa Abdi Arigi di Kampung Ciseti, yang mana menurut bersesuaian dengan waktu kematian disampaikan oleh ahli, meliputi saksi Dedi Nugraha alias Dodo bin Encur, saksi Angger Pratama Widodo, saksi Cici Mintarsi, saksi Nopianti binti Atam Kosasi, saksi Ilham Abdul Rosid, saksi Wegis alias Bintang, saksi Elisida binti Atim Suryadi, saksi Upin Nawita, saksi Yogi Firmansyah SE alias Ogay, saksi Sumad alias Uci, saksi ahli forensik dari Dr. Sumihasri Purwanti Dr. DM MSPM. Kemudian poin 3, persesuaian selanjutnya dengan keterangan saksi, fakta, ahli dan alat bukti bahwa bersama-sama dengan saksi Modam Danu melakukan tindak pidana orang lain. 1. Saksi Rosidin alias Didin, penjaga warnet, ahli Ari Pratama, Unit Satwa K9, ahli Setiap Betari Aritona, ahli Biosfir Puslapor, saksi Yoris Raja Amarullah bin Yusuf Hidayat, saksi Mimin dan Arigi, saksi Muhammad Ramdhanu, saksi dan ahli Reja Indagiri. Bahwa sebagaimana dituju bantahan atas bukti petunjuk bahwa keterangan terdakwa sebenarnya bersifat subjektif. Kebenarannya digantungkan kepada kepentingan sendiri, tidak bisa kepentingan terhadap orang lain. Pasal 189 ayat 4 KUHP menyebutkan keterangan itu berlaku pada dirinya sendiri yang memberikan keterangan. Ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan. Dalam pemeriksaan terdakwa berhak memberikan keterangan dengan bebas. Hal tersebut berarti terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam pendakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut non-self-incrimination, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya sendiri di muka persidangan. Artinya harus ada minimal 2 alat bukti yang sah. Karena menyangkut kebenaran material, maka yang harus diperhatikan bukan hanya kuantitas dari alat bukti tersebut, akan tetapi haruslah diperhatikan mengenai kualitas dari alat bukti tersebut. Jika tidak diperhatikan kualitasnya karena ini menyangkut nasib seseorang, maka dalam hukum pidana ada KUHP untuk menjaga dan menegakkan hak asasi manusia, menghindari tindakan kesewenang-wenangan. Bahwa pengakuan sepihak tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus didukung dengan alat bukti lain. Apabila suatu keterangan tanpa didukung dengan alat bukti lain yang berkesesuaian, maka tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sesuai lagi dengan asas unus testis nulus testis, mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dalam pasal 189 tentang keterangan terdakwa berbunyi, keterangan terdakwa ialah ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dalam pasal 185 ayat 5 KUHP berbunyi, baik pendapat ataupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Artinya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 183 KUHP menyebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah
ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Poin ke-9 barang bukti tidak kami bacakan, jelas. Langsung ke poin 10 bantahan terhadap barang bukti, bahwa berdasarkan 108 KUHP alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Artinya barang bukti menjadi sangat berguna menjelaskan suatu tindak pidana. Barang bukti yang menjadi alat bukti ketika sudah diterangkan oleh saksi menjadi keterangan tambahan. Barang bukti bukan merupakan alat bukti, bahkan bukti surat tersebut harus berhubungan dan perkara ini apabila tidak ada korelasinya maka haruslah diabaikan. Artinya barang-barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini tidak tertuju kepada diri terdakwa, terutama barang bukti yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu berupa golok dan stik golok yang tidak pernah dapat dihadirkan diperlihatkan di persidangan. Bahwa barang bukti sepakat alat golok yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum oleh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu telah dijelaskan dengan rinci tidak ada dan tidak bisa diperlihatkan di persidangan. Maka untuk itu barang bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada kesesuaian satu dengan yang lain. Jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan terkait dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada diri terdakwa. Karena bagaimanapun juga barang bukti berupa alat yang digunakan akan menentukan hubungan antara terdakwa Yosef Hidayat bin Endi dengan bukti visum, sehingga dengan tidak adanya bukti berupa alat yang digunakan semakin menjelaskan bahwa terdakwa Yosef Hidayat bin Endi tidak ada hubungannya dengan meninggalnya korban Nyonya Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, sehingga sudah seharusnya terdakwa Yosef Hidayat bin Endi dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan. Dilanjutkan oleh rekan kami analisis fakta persidangan. Saya lanjutkan analisa fakta persidangan, bahwa setelah kami menguraikan fakta-fakta di persidangan, maka sebelum menguraikan fakta-fakta tersebut ke dalam unsur-unsur yang didakwakan, kami senantiasa akan menganalisa seluruh fakta yang kami peroleh dalam persidangan sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Yosef Hidayat bin Endi hanya berdasarkan pada rangkuman berita acara pemeriksaan dari saksi Muhammad Ramdhanu saja yang diragukan kebenarannya, yang tidak didukung atau diperkuat oleh keterangan saksi lainnya. Bahkan tidak ada yang menguatkan keterangan saksi Muhammad Ramdhanu, sehingga keterangan yang demikian secara hukum harus dianggap sebagai keterangan yang berdiri sendiri dan tidak berhubungannya dengan terdakwa Yosef Hidayat bin Endi yang membantah semua keterangan saksi Muhammad Ramdhanu. Bahkan bantahan terhadap keterangan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Mimin Lintarsih, saksi Abi Aulia, saksi Ali Reksa Pratama. 2. Bahwa adapun keterangan saksi dari Yoris Raja Amrullah bin Yosef Hidayat, saksi Dede Hidayat, saksi Karsa SIP, saksi Rami Rahman, saksi Aceh Solihin, saksi MGS Lansa, saksi Yogi Yaman Santosa, saksi Asep Nugraha, saksi Muhammad Saiful Watoni yang dianggap menguatkan petunjuk tentang tidak adanya kerusakan pada pintu depan dan pintu belakang tidak secara otomatis menandakan adanya hubungan langsung dengan terdakwa. Karena memang pintu depan tidak dikunci, hanya disorot dan kunci pintu belakang ada di tempat kejadian perkara, sehingga petunjuk tersebut dipaksakan oleh jaksa penuntut umum seolah-olah untuk memperkuat keterangan saksi saudara Muhammad Ramdhanu, sehingga petunjuk tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa bersalah dalam perkara ini. Karena seharusnya petunjuk sebagaimana yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum sudah seharusnya dibuktikan kebenarannya dan menjadi fakta hukum yang berkesesuaian, tidak asal-asalan dan tidak cocok-cocokan saja. 3. Bahwa jaksa penuntut umum juga tidak dapat membuktikan secara jelas tentang keberadaan terdakwa Yosef Hidayat bin Endi, saksi Mimin Lintarsih, Abi Aulia dan Arif Reksa Pratama pada saat kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini maupun berdasarkan bukti-bukti pendukung lainnya yang ada hanya pengakuan saksi Muhammad Ramdhanu saja. Bahkan untuk tentang keberadaan saksi Arif Reksa Pratama di TKP telah terbantahkan oleh keterangan saksi Asep Muhammad Ramdan
dan saksi Ahmad Fadil yang menemani saksi Arifin Reksa Pratama dari jam 22 waktu Indonesia Barat tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan pagi hari jam 9.00 WIB tanggal 18 Agustus 2021, dan menurut keterangan para saksi bahwa saksi Arifin Reksa Pratama tidak pernah keluar dari tempatnya. 4. Bahwa justru berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan terdakwa Yosef Hidayat Dindi dalam perkara ini, yaitu saksi Ratnaningsih, saksi Ratningsih, saksi Resna Indriani Pilanti, saksi Supratman, saksi Yayah Rohayati, saksi M. Saripah, saksi Desi Septianti, saksi Caryati, terdakwa dapat membuktikan kebenarannya bahwa memang terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 17 Agustus 2021 malam sampai dengan pagi-pagi pukul 6.30 WIB tanggal 18 Agustus 2021 saat kejadian. Bahwa pada malam 17 Agustus 2021 saksi Resna Indriani Pilanti, saksi Supratman bertemu dengan terdakwa Yosef Hidayat Dindi di depan rumah saksi Supratman dan sempat berpas-pasan dengan saksi Resna Indriani Pilanti dan saksi Supratman melihat terdakwa Yosef Hidayat Dindi masuk ke rumahnya menggunakan motor Honda Scoopy merah, dan saksi tidak melihat lagi ada yang keluar dari rumah terdakwa. Hal ini ditegaskan oleh saksi Supratman bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa berhadapan-hadapan, sehingga dapat diketahui apabila yang keluar atau masuk rumah terdakwa Yosef Hidayat Dindi pada saat itu saksi Supratman menutup warungnya sampai jam 1 malam. 5. Bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa dalam perkara ini dengan hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari saksi Muhammad Damdanu dengan mengaitkan tidak adanya kerusakan atas pintu dan jendela di rumah terdakwa Yosef Hidayat Dindi dan adanya ceceran darah di dalam dan di luar rumah terdakwa serta tidak adanya kehilangan atas barang berharga di rumah terdakwa. Kemudian menyimpulkan bahwa terdakwalah salah satu pelaku dalam perkara ini adalah sama sekali tidak dapat dibenarkan. 6. Bahwa didapatkan juga fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini tidak berkesesuaian, khususnya mengenai orang yang memarkirkan mobil Toyota Alphard, di mana jaksa penuntut umum seolah-olah menyimpulkan bahwa orang yang memarkirkan mobil Alphard tersebut adalah saksi Abi Aulia hanya berdasarkan keterangan beberapa saksi yang melintas dan kebetulan hanya melihat secara sepintas, dan orang yang melihat tersebut hanya mengira-ngira saja bahwa orang yang memarkirkan mobil Alphard tersebut adalah saudara Abi Aulia, dikarenakan mereka juga melintas dalam mengendarai kendaraan juga, serta di antara mereka tidak saling kenal satu sama lainnya, akan tetapi tetap dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut terdakwa Yosef Hidayat Dindi adalah juga tidak dibenarkan dan tidak seharusnya dilakukan oleh jaksa penuntut umum. 7. Bahwa jaksa penuntut umum juga tidak dapat membuktikan dan atau menunjukkan rekaman CCTV maupun bukti lainnya yang berkaitan dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tentang terdakwa Yosef Hidayat yang menemui saksi Muhammad Damdanu di warnet tempat saksi Muhammad Damdanu biasa bermain game. Bahkan dalam persidangan saksi Rohidin pemilik warnet ketika pada tanggal 17 Agustus 2021 jam 21.00 WIB menerangkan bahwa ketika saksi Rohidin menutup warnet tidak melihat terdakwa Yosef Hidayat di sekitar warnet. Lebih jauh lagi, saksi Rohidin menerangkan bahwa sekitar jam 5 sore saksi Muhammad Damdanu meminjam motor milik saksi karena saksi akan ke Ciseti dan saksi Muhammad Damdanu baru kembali lagi ke warnet sekitar jam 20 WIB. Begitupun juga jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan kebenaran adanya pertemuan antara terdakwa Yosef Hidayat Dindi dengan saksi Muhammad Damdanu di tempat penjual pecel lele di sekitar Jalan Cagar. Pedagang pecel lele saksi Sugiharto ketika di persidangan menyatakan belum pernah melihat terdakwa dan saksi Muhammad Damdanu datang ke tempat saksi berjualan.
Hal tersebut jelas hanya pengakuan sepihak saksi Muhammad Ramdhanu yang tidak didukung dengan alat bukti lain, bahwa kemudian keterangan saksi Muhammad Ramdhanu yang menyatakan bersama-sama terdakwa datang ke TKP dibantah dengan tegas oleh terdakwa, sehingga bagaimana mungkin pengakuan yang tidak didukung oleh saksi lainnya dijadikan dasar untuk menghakimi seorang dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana. 8. Bahwa latar belakang atau motif yang dijadikan dasar alasan dalam perkara ini yang oleh JPU seolah-olah didasarkan karena pengelolaan yayasan juga sangatlah kabur, karena tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang adanya persoalan atas yayasan yang dikelola oleh keluarga Yayasan Hidayah Dinili. Apalagi sistem atau cara pengelolaan yayasan tersebut sudah sejak lama seperti itu, dan tidak ada persoalan apapun atas hasil pengelolaan yayasan selama ini, sehingga seolah-olah motif pengelolaan yayasanlah yang mendasari perkara ini adalah sangat tidak berdasar. Bahwa keterangan saksi Muhammad Ramdhanu yang menyatakan bahwa terdakwa dijatah keuangannya oleh para korban, yaitu Tuti Suhatini almarhum dan Amelia Mustika Ratu almarhum, pun tidak terbukti. Bahwa hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi terdakwa Yayasan Hidayah Dinili dengan korban. Bahwa hal tersebut dibantah oleh terdakwa yang menyatakan hanya keterangan saksi Muhammad Ramdhanu untuk mengaitkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Ramdhanu kepada terdakwa sebagai fitnah belaka. 9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, didapatkan juga fakta yang disampaikan oleh saksi ahli Puslapor Mabes Polri, yaitu saksi Setia Betaria Aritonang MSI, yang menyatakan ada 2 DNA asing berjenis kelamin laki-laki yang tidak ada pembandingnya pada baju yang dipakai oleh saksi Muhammad Ramdhanu pada saat kejadian, dan selain itu juga ditemukan DNA asing berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan pada karpet mobil Alphard tempat ditemukannya mayat korban Tuti Suhatini dan Amelia Mustika Ratu. Hal ini menunjukkan bahwa mana ada orang lain yang bersama-sama saksi Muhammad Ramdhanu yang menghabisi nyawa korban dan bukan terdakwa. 3 DNA asing berjenis kelamin laki-laki tersebut itulah yang sudah dapat dipastikan secara ilmiah bukan milik terdakwa, tetapi milik orang lain yang sampai saat ini belum diketahui pemiliknya. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu ahli Dr. Sumi Hasri Purwanti, Dr. DPM SPR, yang menyatakan bahwa benar menemukan 3 DNA asing berjenis kelamin laki-laki dari hasil penelitian ahli lapor Setia Beta Aritonang MSI, dan sudah disarankan oleh ahli kepada penyidik di Polda Jawa Barat untuk dilakukan pendalaman terhadap DNA asing tersebut. Akan tetapi tidak dilakukan oleh penyidik Polda Jabar yang hanya mengambil keterangan sepihak dari saksi Muhammad Ramdhanu untuk menetapkan terdakwa Yayasan Hidayah Dinili, maupun dalam penetapan tersangka terhadap saksi Mimin Mintarsih, saksi Abi Aulia, dan saksi Arigi Resa Pratama. Bab 10. Bahwa keterangan saksi Ais Hidayah menerangkan mengenai orang yang membeli gorengan dengan menggunakan masker dan jaket yang menutupi kepalanya yang seolah-olah adalah orang yang sama dengan saksi Umi Nelwita secara sepintas melihat di depan Alfamart, sementara di antara mereka tidak saling mengenal. Akan tetapi untuk kemudian dijadikan salah satu dasar untuk menuntut terdakwa adalah sangat berlebihan. Apalagi di antara saksi-saksi tersebut tidak pernah dikonfrontir dan hanya diperlihatkan foto, dan kemudian foto bersama-sama ketika saksi Mintarsi, saksi Abi Aulia, dan Arigi Resa Pratama sedang melakukan wajib lapor di Polda Jabar. 11. Bahwa didapatkan juga fakta di persidangan dan fakta hukum tersebut saling berkesesuaian dan juga didukung saksi-saksi lainnya tentang keberadaan terdakwa, saksi Mimin Mintarsi, saksi Abi Aulia, dan saksi Arigi Resa Pratama
pada saat kejadian yang memang tidak berada di tempat dan tidak mengetahui sama sekali atas peristiwa yang diterangkan oleh saksi Muhammad Ramdhanu haruslah dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena keterangan saksi-saksi tersebut lebih dapat dijadikan dasar daripada keterangan saksi Muhammad Ramdhanu yang secara hukum dikategorikan sebagai keterangan yang berdiri sendiri karena tidak diperkuat oleh saksi lainnya. 12. Bahwa dalam tuntutan jaksa penuntut umum menyebutkan dan mengkualifikasikan beberapa saksi-saksi yang mencoba menyesuaikan dengan beberapa petunjuk sebagai dijelaskan dalam surat tuntutan di halaman 85 sampai dengan halaman 90, memperlihatkan bahwa jaksa penuntut umum tidak yakin dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan selama, yaitu sebagai berikut. Dalil jaksa penuntut umum dalam tuntutannya sebagaimana dijelaskan dalam halaman 85 yang menyatakan tidak menemukan kerusakan pada pintu depan dan pintu belakang, bahwa pada pintu belakang rumah terdapat seretan atau ceceran darah yang mengarah ke parkiran di mana tempat mobil Alphard terparkir. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Yoris Raja Abdullah bin Yasir Hidayat. Hal ini terbantahkan dalam persidangan bahwa terdakwa menyatakan tidak memegang kunci rumah, dan biasanya ketika terdakwa pulang ke rumah mengetuk rumah karena kunci dipegang oleh orang yang tinggal di rumah, yaitu korban Tuti Suartini. Bahkan keberadaan kunci rumah tidak pernah diambil dari terdakwa, tetapi terdakwa mengetahui kunci setelah terdakwa melaporkan kejadian ke kepolisian. Dengan kata lain, kunci yang ada tersebut hanya satu dan tidak dipegang oleh terdakwa. B. Bahwa saksi Dede Hidayat, saksi Karsa SP, saksi Roni Rahman, saksi Aceh Solihun, saksi EBS Iblansa, saksi Yomiya Santosa, saksi Asep Nugraha, saksi Muhammad Saiful Watoni yang menyatakan bahwa pintu belakang tidak ada kerusakan atau kekerasan untuk dibuka secara paksa. Hal ini telah terbantahkan bahwa terdakwa tidak memiliki kunci rumah. Biasanya apabila terdakwa pulang pasti dengan cara mengetuk pintu, dan biasanya kalau korban pergi kunci disimpan di dekat pot bunga. Selain itu ditentukan fakta bahwa kunci ketika terdakwa baru mengetahui kunci rumah ketika sudah melaporkan ke Polsek Jalan Cagak, dan pada saat terdakwa datang ke TKP pada tanggal 18 Agustus 2021 kurang lebih jam 7 pagi, pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan terdakwa tidak mencari kunci. C. Bahwa dalam persidangan telah terungkap dengan jelas bahwa terdakwa Yosef Hidayat tidak pernah berada di tempat kejadian perkara sejak jam kurang lebih 21 tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan kurang lebih jam 7 pagi tanggal 18 Agustus 2021. Hal tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan oleh terdakwa Yosef Hidayat ini sebagaimana dijelaskan dengan bukti T1 yang menerangkan posisi terdakwa pukul 06.50 WIB sedang menuju ke tempat kejadian perkara pada pukul 06.50 WIB tanggal 18 Agustus 2021, sehingga membantah keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdakwa sekitar pagi hari telah berada di TKP. D. Bahwa keterangan saksi MPS Ilansah yang menyatakan ketika sedang menginterogasi terdakwa di Polsek Jalan Cagak menemukan bercak darah di celana terdakwa yang berwarna putih jelas sangat mengada-ngada. Hal ini membuktikan bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menggali dan menyimak fakta persidangan, di mana sangat jelas sekali ketika ahli setia Betaria Artona dan Puslap Mabes Polri memberikan keterangan bahwa barang bukti dengan register BB nomor 479-2021 satu buah celana panjang berwarna putih merek Turstek milik saudara Yosef Hidayat tidak terdapat bercak darah manusia. Bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa melihat terdakwa saksi Abi Aulia dan saksi Arigi di depan rumah korban yang beralamat di Kampung Ciseti RT 018 RW 003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, yang mana sesuai dengan jam kematian seperti tersebut
seperti menurut keterangan ahli Dr. Sumihastri Purwanti, ahli Dr. Fahmi Arif Hakim, saksi Dedi Nugraha alias Dodo bin Ucun, saksi Angger Pratama Widodo, saksi Siti Mintasi, saksi Nopianti binti Atta Kosasi, saksi Ilham Abdul Rosid, saksi Wekis alias Bintang, saksi Elis Ida binti ATM Suryani, saksi Yogi Firmasa alias Ogai, saksi Suman alias Uci telah terbantahkan dengan tegas oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh terdakwa, yaitu oleh saksi Risna Indiani Tilanti dan saksi Supratman yang bertemu terdakwa di depan rumahnya dan melihat terdakwa masuk ke rumahnya dengan membawa motor di daerah Cijengkol pada malam hari kira-kira jam 21.30 tanggal 17 Agustus 2021. Selain itu, keberadaan saksi Adi Aulia pun secara tegas disampaikan oleh saksi Ratnaningsi dan Aceh Solihin yang mengetahui bahwa pagi-pagi tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 6 ketika saksi bekerja di rumah terdakwa melihat terdakwa sedang membeli surabi di depan rumah terdakwa, dan saksi Yayah Wahayati, saksi En Saripah, dan saksi Desi Septianti serta saksi Karyati yang bertemu dengan terdakwa pagi-pagi kira-kira jam 6.00 kurang di tempat penjual surabi milik saksi Karyati. Hal tersebut dikuatkan oleh saksi Caryati yang sempat berbicara dengan terdakwa berhubungan dengan pesanan surabi terdakwa. Selain itu, saksi Ahmad Fadil dan saksi Muhammad Damdan di persidangan menjelaskan bahwa mereka bersama-sama dengan saksi Arigi Resa Pratama bersama-sama menginap di tempat bekerja atau konter handphone tempat saksi Arigi Resa Pratama bekerja, dan mereka bertiga bermain game Mobile Legends sampai jam 3 dini hari. Dan kemudian saksi Arigi Resa Pratama tidur, disusul saksi Ahmad Fadil di kasur yang sama, sedangkan saksi Asep Muhammad Damdan tidak tidur sampai pagi hari. Dan kira-kira jam 8.00 tanggal 18 Agustus 2021 saksi Asep Muhammad Damdan membangunkan saksi Arigi Resa Pratama untuk kembali bekerja dan membuka konter handphone untuk kembali berjualan, dan kemudian saksi Fadil dan Asep Muhammad Damdan pergi dari tempat saksi Arigi Resa Pratama bekerja kira-kira jam 9 WIB. Lagi untuk dilanjutkan kepada rekan kami yang mulia. Izin melanjutkan. Poin 12, analisa hukum bahwa terdakwa Yosef Hidayah bin Endi telah didakwakan dengan dakwaan kumulatif, yaitu primer pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, subsidiar pasal 338 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, bahwa kemudian terdakwa Yosef Hidayah bin Endi telah dituntut dengan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. A. Unsur barang siapa, bahwa setiap orang ini merupakan elemen delik dan bukan bestan dan delik dalam suatu ketentuan yang terdapat pada pasal perundang-undangan atau hukum positif yang tentunya harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta di persidangan dan bukan rekaan semata. Menurut hemat kami, unsur barang siapa atau setiap orang haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, maka barulah unsur barang siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti. Apabila unsur barang siapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukan pada diri terdakwa, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 951K/PID/1982 menerangkan bahwa unsur barang siapa hanya kata ganti untuk orang, dan untuk unsur barang siapa bukanlah unsur inti tetapi hanya menunjukkan subjek hukum yang baru dapat dikategorikan terpenuhi ketika unsur-unsur lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwakan dan dijadikan subjek hukum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya
serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atau torehaning van barheid terhadap perbuatan pidana yang didakwa kepada dirinya. Bahwa jika yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam pengampuan dapat bertanggung jawab sebagai subjek hukum, maka unsur barang siapa terpenuhi. Akan tetapi jika yang dimaksud menunjuk kepada terdakwa atas nama Yosef Hidayah bin Indi almarhum, haruslah dilihat dari unsur-unsur lainnya. B. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Unsur kesengajaan atau offset merupakan salah satu unsur penting. Sengaja juga adanya kehendak yang didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dengan sengaja terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui. Willens and Wetten yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu harus memenuhi. Jangan ngobrol ya, karena pemberitaan. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan menghendaki apa yang ia perbuat, willens, dan memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Bahwa willen and wetten atau menghendaki dan mengetahui telah dipergunakan dalam memori van Tullichting di mana para penyusunnya telah mengartikan opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau sebagai melakukan tindakan yang terlalang secara dikehendaki dan diketahui. Oleh karena itu, Profesor Van Hammel berpendapat bahwa dalam suatu voltooid delik atau dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, offset itu hanyalah dapat berkenaan dengan apa secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata ditimbulkan oleh pelaku. Bahwa perkataan willen and wetten dapat memberikan suatu kesan seorang pelaku itu baru dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja apabila ia memang benar-benar menghendaki untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan itu sendiri. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di Indonesia dalam putusan nomor 950.K/Pit/1982 tanggal 10 Agustus 1983 bahwa dengan sengaja unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan dengan sengaja menunjukkan padahal bahwa kejahatan ini harus ada hubungan antara batin si pelaku baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya, bahwa tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud dibedakan dengan motif. Membuat definisi dengan sengaja sebagai omart adalah menghendaki akibat perbuatannya. Kesengajaan dengan kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan. Bahwa dalam KUH pidana sendiri tidak pernah menjelaskan pengertian kesengajaan itu. Oleh memori van Tullichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah willen and wetten yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya, atau dengan kata lain sengaja adalah kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dalam hukum pidana dikenal adanya beberapa asas, salah satunya adalah asas actus reus mens rea. Yang dimaksud asas actus reus mens rea adalah suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Harus dipenuhi 2 unsur, yaitu adanya unsur actus reus yaitu physical element dan unsur mens rea yaitu mental element. Bahwa unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dia lakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa, sikap atau batin dari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi actus reus merupakan elemen luar, sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan atau fault element atau unsur mental. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan an objective breach of penal provision, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana.
Hal ini karena harus dilihat dari sikap batin pelaku perbuatan pada saat melakukan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Bahwa actus reus yaitu perbuatan yang didahulukan setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang. Selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan. Mens rea adalah sikap batin pelaku perbuatan pidana berbeda dengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum, unlawful acta. Mens rea mencakup unsur-unsur perbuatan tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subjektif atau suatu tindak pidana dalam atau keadaan psikis pembuat. Bahwa mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu ada dasarnya mengandung tiga syarat unsur yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, maksudnya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh dilakukan pada saat suasana batin tenang yaitu suasana batin suasana tindakan tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebab memutuskan kehendak untuk membunuh itu segala sesuatunya telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan ini hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang dan dalam suasana tersebutlah ia melaksanakan di mana perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu juga. B. Ada tersedia waktu yang cukup atau tenggang waktu sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya keputusan kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku, tidak terlalu singkat. Karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir atau mempertimbangkan segala sesuatu. Karena tergesa-gesa dan waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh tidak terlalu lama. Jika sebab terlalu lama sudah tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. C. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang, maksudnya suasana hati pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah tinggi, rasa takut dan yang berlebihan dan sebagainya. Bahwa ketiga syarat atau unsur dengan rencana lebih dahulu sebagaimana dijelaskan di atas bersifat kumulatif dan saling berhubungan, merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sementara itu, untuk menentukan unsur dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat terpenuhi atau tidak, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan, yaitu asas legalitas, asas tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada, pasal 1 ayat 1 KUHP, asas kulpabilitas, asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum. Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas, asas kulpabilitas, dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpadu harus menjadi sandaran dalam putusan hakim, sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan secara aspek yuridis dengan berpegang pada asas legalitas semata, melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non-yuridis berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum. Dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis terdakwa dan lain sebagainya, sehingga diharapkan putusan tersebut dapat memenuhi 3 dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial, keadilan nurani, yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan, maka diketahui peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut. Bahwa terdakwa terakhir bertemu dengan Ramdhanu alias Danu adalah pada hari Senin sore kira-kira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tanggal 16 Agustus 2021. Pada saat itu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dan saksi Kosasi menitipkan motor di rumah terdakwa di Ciseti, dan pada saat itu tidak ada pembicaraan apapun dengan terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa baru bertemu dengan saksi Danu pada tanggal 19 Agustus 2021 kira-kira pukul 2 dini hari ketika jenazah kedua korban
dibawa di rumah duka, dari rumah sakit ke rumah duka. Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam hari tanggal 17 Agustus 2021 terhadap istri dan anaknya itu. Bahwa terdakwa terakhir bertemu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sebelum pukul 19 tanggal 17 Agustus 2021. Sebelum pukul 21.00 WIB ada tamu datang ke rumah untuk mampir, yaitu saksi Deden Jainuddin. Kemudian kira-kira pukul 21.00 WIB terdakwa pergi ke rumah istri mudanya Mimin Mintarsi di daerah Cijengkol dan sampai di sana kira-kira pukul 21.30 WIB dan di depan rumah bertemu dengan saksi Supratman dan Risna Indriani Filanti. Pada saat datang ke rumah Cijengkol, Mimin Mintarsi sudah tidur di depan ruangan TV, kemudian langsung masuk kamar, kemudian terdakwa masuk kamar dan Mimin Mintarsi menyusul tidur di kamar. Bahwa selain istrinya di rumah tersebut ada anak tiri terdakwa yaitu Abi Aulia yang berada di dalam kamar. Bahwa terdakwa kira-kira pukul 12 malam dengan istrinya Mimin Mintarsi sempat berhubungan badan. Setelah itu terdakwa sempat membuat nasi goreng, kemudian kembali ke kamar dan tidur di sebelah saksi Mimin Mintarsi. Bahwa kemudian jam 5 subuh terdakwa bangun, kemudian bersama saksi dan membangunkan Mimin Mintarsi. Lalu terdakwa sholat di musola dan Mimin Mintarsi menyusul. Kemudian pukul 5.50 terdakwa mengajak Mimin Mintarsi untuk membeli surabi di depan rumah milik saksi, yaitu di Saudari Caryati. Tapi saksi Mimin Mintarsi menolak. Akhirnya terdakwa pergi sendiri ke depan rumah surabi dengan jalan kaki. Bahwa kira-kira pukul 6 di tempat jual surabi depan rumah terdakwa bertemu dengan saksi Yayang Rohayati, N Syarifah, Desi Septianti. Setelah pesanannya beres, kemudian terdakwa membeli surabi tersebut dan memakannya di rumah bersama Mimin Mintarsi. Bahwa kemudian kira-kira pukul 6 lebih terdakwa menghubungi saksi Dadang Romansa, Kedi, untuk janjian di lapangan golf dan kemudian berangkat dari rumah istri mudanya Mimin Mintarsi di Cijengkol ke rumah TKP atau di Ciseti kira-kira sampai jam 7. Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah di Ciseti atau TKP, terdakwa langsung memarkirkan motor dan melihat mobil Alphard sudah berbalik arah menghadap ke jalan raya. Kemudian terdakwa membuka jaket merah yang dipakai dan langsung masuk melalui pintu depan rumah yang sudah tidak terkunci dan melihat keadaan rumah yang sudah berantakan, bahwa banyak bercak darah dan air. Kemudian sambil berteriak memanggil Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, terdakwa berjalan ke belakang kemudian ke kamar dan melihat di bak sudah dipenuhi dengan barang-barang dan penuh dengan darah. Terdakwa sempat memasukkan tangannya ke dalam bak untuk memastikan isi bak. Kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang ke arah depan. Di pinggir jalan terdakwa melihat Suparman alias Ujang yang sedang bekerja membersihkan jalan. Kemudian terdakwa memanggil saksi Suparman alias Ujang dan memberitahukan kepada Suparman alias Ujang bahwa istri dan anaknya hilang. Ada yang menculik dan di rumahnya terdapat banyak bercak darah. Kemudian Suparman alias Ujang melihat ke rumah dan bagian belakang rumah. Kemudian saksi Suparman alias Ujang berinisiatif untuk melaporkannya kepada Pak RT, yaitu saksi Dede, dan kemudian terdakwa pun menyampaikan kepada saksi Suparman alias Ujang bahwa terdakwa akan melaporkan ke Polsek Jalan Cagak. Ketika akan berangkat, terdakwa melihat ada bekas ban yang selip. Kemudian terdakwa mengambil handphone dan mencoba menghubungi handphone milik korban Amalia Mustika Ratu, tetapi hanya memanggil, tidak berdering. Kemudian terdakwa menghubungi handphone anak laki-lakinya yang bernama Yoris Raja Amrullah, tapi yang menerima teleponnya istrinya, yaitu saksi Yanti Jubaidah, dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa suaminya masih tidur dan akan dibangunkan terlebih dahulu. Kemudian terdakwa menceritakan kepada keadaan rumah kepada Yanti Jubaidah dan kemudian terdakwa langsung pergi pakai motor ke Polsek dan Jalan Cagak. Akan tetapi sebelum ke Polsek Jalan Cagak, terdakwa mampir terlebih dahulu ke rumah Ida Mursidawati, yaitu kakak dari korban, dan menyampaikan kepada saksi bahwa istri dan anaknya ada yang menculik dan terdakwa akan melaporkannya ke Polsek. Kemudian terdakwa datang ke Polsek dan membuat laporan, dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan polisi kembali ke TKP, dan terdakwa melihat di TKP sudah berkerumun banyak orang dan terdakwa tidak diizinkan masuk oleh polisi ke TKP dan dibawa ke kantor SMA Jalan Cagak di depan rumah TKP. Bahwa kemudian diketahui oleh terdakwa
telah ditemukan 2 jenazah di dalam bagasi mobil Alphard milik terdakwa, yaitu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sehingga dengan melihat uraian di atas tentang peristiwa hukum yang sebenarnya, itulah fakta yang terjadi, bukan seperti yang diuraikan di dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang begitu subjektif dan mengabaikan fakta persidangan. Faktanya yang diuraikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum adalah sebuah rekayasa peristiwa dengan melakukan tuduhan terhadap diri terdakwa yang hanya didasarkan pada keterangan yang dikarang oleh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu yang merupakan tersangka juga yang dituntut dalam berkas perkara yang berbeda. Karena saksi Ramdhanu alias Danu yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dengan rapi membuat skenario dan mengarahkan seolah-olah pihak-pihak tertentu yaitu terdakwa Mimin Mintarsi, Abi Aulia, Arigi Reksa Pratama bersama dirinya sebagai pelaku pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Bahwa dalam persidangan seolah-olah faktanya adalah inisiatif atau rencana terdakwa dan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bahkan dengan rapih dan sempurna meyakinkan penyidik Polda Jawa Barat sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan jaksa penuntut umum bahwa dia seolah-olah dalam tekanan dan ketakutan oleh terdakwa. Bahwa di persidangan telah diungkapkan dengan jelas ketika beberapa penyidik di Polres Subang menjadi saksi di persidangan bahwa tuduhan terhadap terdakwa pernah disampaikan oleh Muhammad Ramdhanu alias Danu, tetapi ketika telah dilakukan pendalaman terhadap keterangan Danu tersebut tidak terbukti, sehingga kemudian penyidik Polres Subang meminta Danu untuk mencabut keterangan tersebut karena tidak terbukti. Kemudian ketika kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat lagi-lagi dengan sempurna dan meyakinkan bahwa Ramdhanu alias Danu membuat skenario bahwa Danu diancam oleh pihak Polres Subang untuk mencabut keterangannya, untuk mengakui yang sebenarnya, sehingga kemudian dengan rekayasa yang sempurna pula membuat narasi bahwa Polres Subang menghalang-halangi proses penyidikan dan dengan penuh rekayasa membuat skenario seolah-olah Muhammad Ramdhanu alias Danu sebagai korban yang merasa terancam, sehingga kemudian dengan penuh kebohongan mengajukan surat permohonan justice kolaborator kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat UP Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ramdhanu alias Danu sendiri dan ditandatangani pula oleh izin melanjutkan. Pada tanggal 13 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Muhammad Ramdhanu alias Danu sendiri dan ditandatangani oleh Saksi Ida Musida, Lilis Sulastri dan Yeti Mulyawati, luar biasa dan sangat tidak masuk akal skenario tersebut, dan dengan sigap dan tanpa pertimbangan lagi oleh penyidik di Dirkrim Polda Jabar diterima sebagai sebuah pengakuan dengan tidak menguji terlebih dahulu seperti yang dilakukan oleh Polres Subang sebelumnya terhadap pengakuan saksi Danu yang tidak terbukti tersebut. Bahkan dengan jelas dan tegas pihak penyidik Dirkrim Polda Jabar mengabaikan petunjuk yang bisa diuji secara ilmiah melalui scientific crime investigation, yaitu adanya 2 DNA asing berjenis kelamin laki-laki yang ada di baju milik saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dan 1 DNA asing berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan oleh ahli Puslapfor Mabes Polri di karpet hitam mobil Alphard. Sebuah ironi untuk sebuah kasus yang sudah lama sulit terungkap tiba-tiba menjadi lengkap dikarenakan sebuah pengakuan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu sendirian yang diragukan kebenarannya, padahal dalam persidangan ahli forensik Dr. Sumihastri Purwanti Dr. DFM SPF menjelaskan sudah menyarankan penyidik Polda Jabar untuk mengejar pemilik 2 DNA asing berjenis kelamin laki-laki yang ada di baju milik saksi Muhammad Ramdhanu dan alias Danu dan 1 DNA asing berjenis kelamin laki yang ada di karpet hitam mobil Alphard. Bahwa dalam persidangan telah terungkap selain tidak ada lagi saksi yang benar-benar menguatkan terhadap keterangan atas pengakuan Muhammad Ramdhanu alias Danu di persidangan, termasuk terdakwa Mimin Mintarsi, Abi Aulia, Arigi Reksa Pratama. Semuanya membantah keterangan tersebut, termasuk saksi Rosidin pemilik warnet dan Sugiharto, bahwa hal ini faktanya telah dengan tegas sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 185 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi
saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam hukum pidana dengan asas nullus tezis satu saksi bukan saksi, dalam persidangan hal ini dikuatkan oleh pendapat dua ahli hukum pidana, yaitu Prof. Dr. Nandang Sambas yang dihadirkan SHMH, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, dan R. Ismadi Santoso Bekti SHMH, yang di dalam persidangan menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi, bahwa bahkan ahli R. Ismadi Santoso Bekti SHMH menjelaskan bahwa keterangan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu hanya berlaku untuk dirinya sendiri karena satu saksi bukan saksi, bahwa kemudian dalam persidangan terdakwa telah menghadirkan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril yang pada pokoknya menjelaskan dengan tegas sebagai berikut. Pengakuan atau confession bisa menjadi informasi yang berharga atau justru menjadi barang yang paling potensial mengganggu proses pengungkapan fakta dalam penegakan hukum, yaitu adalah keterangan manusia, baik keterangan pelaku, keterangan saksi, bahkan termasuk keterangan dari penegak hukum sendiri. Pada dasarnya, keterangan itu mengandalkan proses daya ingat manusia, sehingga daya ingat manusia sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Fragmentasi berarti mudah sekali terpecah-pecah, dan distorsi mudah sekali belok kanan atau belok kiri. Ketika suatu pengakuan, dalam hal ini pengakuan yang keliru atau false confession, dipaksakan dalam mengungkap suatu tindak pidana, maka akan ada tiga hal yang akan terjadi, yaitu false arrest atau salah tangkap, false prosecution, salah tuntutan atau salah dakwaan, dan false imprisonment, salah pemenjaraan. Daripada memporsir tenaga dan waktu untuk mencari pengakuan atau keterangan dalam rangka mengungkap perkara, maka lebih baik jika dilakukan dengan uji scientific crime saja. Terdapat bukti-bukti tersebut dan dibantu oleh disiplin-disiplin ilmu lain, misalnya forensik, yang bisa menjadi bagian terdepan dalam mengungkapkan suatu perkara. Karena kalau pengungkapan suatu fakta terlalu mengandalkan keterangan, maka hasilnya pun mungkin sesat jika keterangan atau informasi atau pengakuan yang didapat tidak benar atau keliru. Contoh konkret dalam pengungkapan suatu perkara berdasarkan keterangan yang keliru atau false confession yang terjadi pada kasus Cirebon yang ramai akhir-akhir ini. Dalam mengungkapkan tindak pidana ini terlalu mengandalkan pada pencarian keterangan, sehingga menyampingkan uji scientific crime yang pada hasil akhirnya terjadi penyesatan, atau yaitu menetapkan seseorang menjadi tersangka dan kemudian menahannya padahal orang tersebut terbukti tidak bersalah. Bahwa dengan uraian keterangan ahli di atas jelas sekali bagaimana sebuah pengakuan akan berdampak, apalagi pengakuan tersebut adalah keterangan yang keliru atau keterangan palsu atau false confession. Bahkan kekhawatiran ahli tentang kasus yang lain, yaitu kasus Cirebon Peggy Setiawan, yang disampaikan oleh ahli dalam persidangan 4 Juni tahun 2024 yang lalu hari ini, telah terbukti bahwa telah terjadi salah tangkap oleh institusi yang sama yang melakukan penyidikan terhadap perkara ini, sehingga berdasarkan uraian ini jelas bahwa terhadap diri terdakwa Yosef Hidayah bin Indi segala tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti, sehingga berdasarkan uraian di atas maka unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak ada dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. C. Unsur yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, bahwa terjemahan resmi oleh tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, sekarang Kementerian Kemenkumham RI, merumuskan izin dilewat bahwa menurut Mulyatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana halaman 105 menyimpulkan bahwa Pongpe dan Vos sebagai berikut. Hubungan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan Wederrecht Teleheid dan kesalahan Schuld, dia katakan bahwa Schuld tidak dapat dimengerti tanpa adanya Wederrecht Teleheid. Tetapi sebaliknya, Wederrecht Teleheid mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Orang tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Menurut Profesor Vos, dikutip oleh Dr. Widyada Gunakaya dalam bukunya yang berjudul Rasionalitas Hukum Pidana, Tindak Pidana, Kesalahan dan Pidana, halaman 50 sampai dengan halaman 60, tanpa ada sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, tidak mungkin
dipikirkan adanya kesalahan. Namun sebaliknya, sifat melawan hukumnya perbuatan mungkin ada tanpa ada kesalahan. Singkatnya, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan, disalahkan sehingga dijatuhi pidana kalau ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Tetapi meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu ia dapat dipertanggungjawabkan, disalahkan atau dipidana. Sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Mulyatno menyebutkan, untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela, sebagaimana asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bahwa terhadap unsur ini sudah jelas ketika keterangan Muhammad Ramdhanu alias Danu telah terbantahkan dalam uraian di atas. Tentunya tidak perlu lagi dibahas unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, karena unsur tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga mudah dapat dipastikan pula terhadap unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan pun tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka telah diketahui pula bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah bahwa terdakwa Yosef Hidayah bin Endi tidak terbukti telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain. Justru sebaliknya, yang terbukti adalah bahwa saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu yang telah mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang disidangkan dalam berkas yang berbeda, telah membuat pengakuan dengan cara membuat permohonan justice kolaborator kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat UP Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Danu, ditandatangani oleh Ida Mursida, Lilis Sulastri, dan Yeti Mulyawati, dan kemudian telah diteruskan ke LPSK menjadi fakta yang nyata bahwa pelaku pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu adalah Muhammad Ramdhanu alias Danu yang disidangkan dalam berkas terpisah. Bahwa fakta ditemukannya 2 DNA asing di baju milik Muhammad Ramdhanu alias Danu dan 1 DNA asing yang terdapat di karpet adalah bukti nyata dan dapat dipastikan bahwa pelaku pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang sebenarnya sampai saat ini masih ditutupi oleh Muhammad Ramdhanu alias Danu. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur merampas nyawa orang lain yang didakwakan dan dituntutkan terhadap terdakwa Yosef Hidayah bin Endi sudah jelas tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Mohon izin dari majelis. Bab terakhir, kesimpulan Majelis Hakim yang mulia, yang terhormat Saudara Jaksa Penuntut Umum serta sidang yang dimuliakan, bahwa dalam menjelang akhir persidangan ini, nota pembelaan ini merupakan usaha terakhir kami, penasihat hukum terdakwa Yosef Hidayah bin Endi, untuk menjelaskan sebenarnya yang dialami terdakwa. Sebelum menutup nota pembelaan, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan yang menjadi pengalaman kami yang ingin kami sampaikan kepada majelis hakim yang mulia sebagai berikut. 1. Bahwa pada saat perkara ini disidik oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat, banyak kejanggalan yang kami alami. Penekanan, bahkan saksi-saksi ada yang dipaksa untuk menjelaskan supaya terdakwa ada di TKP. Bahkan kami tim penasihat hukum, khususnya saya, sempat beradu mulut dengan Dirkrim Kepolisian Daerah Jawa Barat, yaitu Saudara Kombes Pol Surawan, pejabat yang sama yang telah terbukti salah tangkap dalam kasus Peggy Setiawan. Karena saya diusir dari ruang pemeriksaan saat pendampingan. Padahal pada saat itu saya sebagai penasihat hukum hanya ingin membantu menjelaskan sebuah jawaban terhadap hal tersebut. Kami melawan dan bertahan. Potret yang kurang menyenangkan bagi kami, bagi saya sebagai advokat. Miris di saat usaha penegakan hukum modern ini dikotori oleh oknum yang hanya ingin mencari tersangka, bukan mencari kebenaran material. Sehingga bagi kami tidak mengherankan, bukti-bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pun faktanya dipaksakan. Tidak jelas, bahkan tidak ada kesesuaian dengan alat bukti atau saksi lain. Kami penasihat hukum mengutip postulat dari website Perpustakaan Mahkamah Agung yang berbunyi In criminalibus probationes bendes esse luca in clariores, yang memiliki arti bahwa dalam perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya, dan hukum tidak dapat ditegakkan dengan cara-cara yang melawan hukum. Kedua, bahwa ketika kami masih kuliah, kisah Sengkon dan Karta di Bekasi tahun 74 menjadi kasus yang tidak pernah bisa saya atau kami lupakan. Sejarah kelam penegakan hukum di Indonesia pernah terjadi ketika aparat penegak hukum hanya mencari tersangka dan bukan kebenaran. Akibatnya adalah
salah tangkap, salah tuntut, dan salah vonis. Harapan kami dalam persidangan ini, semoga sejarah kelam tersebut tidak terulang, karena sejatinya postulat hukum Indobio Pro Reo benar adanya, adalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Hal ini senada dengan putusan Mahkamah Agung nomor 33/K/Mil 2009 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa asas Indobio Pro Reo yang menyatakan jika terjadi keraguan-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan. Sehingga dengan apa yang telah diuraikan di atas, jelas sudah bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi serta ahli dan keterangan terdakwa maupun sebarang bukti lainnya, serta pengetahuan dalam ilmu hukum, kiranya majelis hakim bersependapat dengan penasihat hukum terdakwa bahwa ada hal-hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam memberi putusan atau menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non-yuridis juga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusannya, karena pertimbangan yuridis saja tidak cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan. Tetapi faktor intern dan ekstern dari terdakwa haruslah dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan kualitas dari perbuatan terdakwa itu sendiri. Bahwa sesungguhnya tuntutan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya tidak melihat hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa Yosef Hidayat bin Andi adalah membuktikan jaksa penuntut umum tidak cermat dan tidak memiliki hati nurani dalam membuat tuntutannya. Padahal pada saat proses penyidikan perkara ini dilakukan, dari mulai diperiksa oleh Polsek Jalan Cagak, Polres Subang, dan Polda Jabar, terdakwa Yosef Hidayat bin Andi selalu kooperatif dan tidak pernah absen sekalipun. Padahal hampir 20 kali pemeriksaan dilakukan terhadap diri terdakwa. Bahkan termasuk dalam proses persidangan, terdakwa selalu berlaku sopan, menjelaskan setiap pertanyaan dengan gamblang dan tidak berbelit-belit. Bahkan di setiap kesempatan terdakwa Yosef bin Andi selalu memulainya dengan mengucapkan salam. Selain itu, terdakwa juga tidak pernah berurusan dengan hukum dan belum pernah dipidana. Setidaknya hal-hal tersebut haruslah oleh jaksa penuntut umum untuk dipertimbangkan dalam tuntutannya. Akan tetapi, saya dan kami semua tim penasihat hukum terdakwa Yosef Hidayat bin Andi memiliki keyakinan bahwa majelis hakim yang mulia memiliki penilaian yang berbeda dengan jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa Yosef Hidayat bin Andi. Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 70 tentang ketentuan pokok kehakiman, sebagaimana juga terdapat dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakiman yang berbunyi, tiada seorang juga pun tanpa dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Bahwa mengutip pernyataan Profesor Wiryono Projodikoro dalam buku Hukum Acara Pidana Andi Hamzah halaman 257 menyebutkan, selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP menyebutkan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Berdasarkan uraian di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami tim penasihat hukum atas diri terdakwa atas nama Yosef Hidayat bin Andi almarhum, mohon kepada yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memutus. 1. Menerima nota pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan terdakwa atas nama Yosef Hidayat bin Andi almarhum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidiar. 3. Membebaskan terdakwa atas nama Yosef Hidayat bin Andi alias almarhum dari seluruh dakwaan penuntut umum. 4. Memerintahkan terdakwa atas nama Yosef Hidayat bin Andi almarhum dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akuo, dapat melindungi hak-hak yuridis terdakwa. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Subang 16 Juli 2024. Hormat kuasa hukum terdakwa Yosef Hidayah bin Endi, Rohman Hidayat SH.MH, Fajar Sidik SH.MH, Edi Syafran SH, Rika Nur Hayati SH.MH, Erwin Meman Halawan SH.MH, Yayu Maulani SH, Asep Rohman SH, Suhendra SH, In Indrawati SH, dan Jejang Supriyatna SH ditandatangan. Demikian majelis hakim nota pembelaan dari kami.